Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah inspiratif tentang seorang tokoh ulama yang sudah pasti tidak asing lagi di telinga para penonton atau teman-teman, yaitu Kiai Haji Hudori. Mbah Kiai Haji Hudori ini merupakan pendiri Pondok Pesantren API Tegarejo Magelang, dan beliau juga merupakan salah satu murid dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Selain itu, Kiai Haji Hudori dulu juga dikenal sebagai santri yang ahli tirakat. Bagaimana perjalanan Kiai Haji Hudori menjadi ulama besar sekaligus pendiri Pondok Pesantren API Tegarejo Magelang? Inilah kisah selengkapnya. Kiai Haji Hudori lahir di Tegarejo Magelang, Jawa Tengah, dari pasangan Muhammad Ihsan dan Mujira. Ia anak kedua dari 10 bersaudara. Muhammad Ihsan adalah penghulu Tegarejo pada masa penjajahan Belanda. Ayah Muhammad Ihsan bernama Abdul Halim, juga penghulu zaman Belanda yang sangat dihormati. Abdul Halim menangani urusan agama di Magelang meliputi kecamatan Candi Mulyo, Martoyudan, Mungkid, dan Tegarejo. Pada tahun 1923, setelah menyelesaikan Holland Silency School atau HIS, lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar zaman Belanda, Hudori kecil dikirim ayahnya ke pesantren Payaman yang diasuh Kiai Haji Sirot. Ia menghabiskan 2 tahun di pesantren tersebut, kemudian pindah ke pesantren Koripan di bawah asuhan Kiai Abdan. Tapi kemudian pindah lagi ke pesantren Kiai Rohmat di daerah Gelagap hingga tahun 1928. Kehausan akan ilmu agama, ia kemudian nyantri ke Tebu Ireng yang waktu itu diasuh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di pesantren pendiri NU tersebut, ia mempelajari beragam kitab. Saat di Tebu Ireng, ayah Hudori mengirim uang sebanyak Rp750 per bulan, tetapi ia hanya menghabiskan Rp150 dan mengembalikan sisanya. Hudori hanya makan singkong dan minum air yang digunakan untuk merebus singkong tersebut. Dia melakukan ini dalam rangka riyadhah, amalan yang biasa dilakukan para santri. Cerita lainnya tentang Hudori, di kamarnya di Tebu Ireng, ia membuat kotak belajar khusus dari papan tipis dan menempatkan kotak tersebut di antara loteng dan atap. Kapan saja bila ingin menghafal atau memahami pelajarannya, Hudori naik dan duduk di atas kotak sehingga bisa berkonsentrasi dengan baik. Kotak ini sempit, tidak nyaman, dan berbahaya untuk duduk. Jadi dengan kedisiplinan dia dapat belajar setiap hari hingga tengah malam. Kapan saja tertidur sebelum tengah malam, dia menghukum dirinya sendiri dengan berpuasa pada hari berikutnya tanpa makan sahur. Setelah menikahi putri Kiai Haji Dahlan Watu Congol, ia sempat mengajar di pesantren mertuanya tersebut. Namun mengajar ilmu agama di kampung halamannya adalah cita-citanya yang menggebu-gebu. Kemudian pada 15 September 1944, Kiai Haji Hudori pulang kampung dan mendirikan pesantren di Tegarejo. Masyarakat desa itu ketika ia mendirikan pesantren terbelah menjadi yang pro dan kontra. Kalangan yang pro gembira karena ada anak kampungnya yang menyebarkan ajaran agama. Sebaliknya yang kontra, lebih karena antipati terhadap penyebaran Islam. Awalnya, Hudori tak memberikan nama khusus pada pesantrennya. Namun pada tahun 1947, atas saran teman seperjuangan dan hasil istikharahnya, ia menamainya dengan Asrama Perguruan Islam. Dengan nama itu, ia berharap santri-santrinya kelak akan jadi api, penerang umat dalam kegelapan. Pada tahun 1947, ketika Belanda melakukan agresi militer, pesantren API menjadi benteng perjuangan mempertahankan kemerdekaan oleh para gerilyawan. Bahkan Hudori yang kini sudah bergelar kiai mengizinkan santrinya untuk turut berjuang. Aktivitas belajar mengajar dihentikan untuk sementara waktu. Karena perjuangan itu diketahui Belanda, pesantrennya kemudian dibakar habis. Santri, keluarga, dan Kiai Hudori sendiri mengungsi dari satu desa ke desa lain. Kemudian di tahun 1949, ia kembali ke desanya dan membangun kembali pesantren. Pembangunan kali ini dibantu warga masyarakat yang telah bersimpati pada perjuangannya. Santri pun bertambah banyak. Pada tahun 1977, ia memiliki sekitar 1.500 santri. Di tahun tersebut, pesantren API sedang berkembang pesat. Tapi di tahun itu pula, Kiai Hudori dipanggil Yang Kuasa.